Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar bersama ya, kelas 4 dan kelas 5. Nanti kita akan belajar bersama kelas 4 pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 5 pelajaran IPAS. Ya, pada pagi hari ini kita belajar bersama dulu. Yang akan mengajar adalah ibu guru. Mohon perhatiannya semuanya supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adakah yang tidak masuk kelas 4? Karena sakit. Kalau kelas 5? Karena sakit juga ya. Kita doakan semoga semuanya segera sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, Bu mau mengecek kesemangatannya. Tepuk 1. Ayo, kalau tidak ada tepuknya berarti tidak usah tepuk 2, 3. Oke, tepuk semangat. Ya, semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah siap semuanya? Mohon disiapkan bukunya kelas 4, buku Bahasa Indonesia, dan buku kelas 5, buku IPA. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, buku mau bertanya dulu kelas 4. Siapa yang pernah membaca sebuah cerita? Cerita apa, nak? Buku cerita tentang? Ya, banyak ya, pasti semua pernah membaca buku cerita. Dan kamu tahu nggak, di buku cerita itu pasti ceritanya ada sesuatu bagian yang penting. Iya, pernah menemukan atau belum tahu di mana itu bagian pentingnya? Ya, oke, sekarang kita ke kelas 5. Kita lihat sehari-hari. Kenapa sih kita itu bisa berjalan? Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa berpindah tempat? Karena kita mempunyai kaki. Jadi karena tujuan pembelajaran kita kalau kelas 4 itu kita akan mengetahui ya, mengidentifikasi gagasan pokok yang ada pada sebuah cerita dan gagasan pendukung yang ada di sebuah cerita. Kalau kelas 5 tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan berbagai alat gerak pada hewan dan manusia. Si alat gerak ada pada hewan dan manusia. Kan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Baik, kalau semuanya sudah siap, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya, sekarang kita ke kelas 4 dulu. Kelas 5 bisa membaca buku dulu apa yang ada di depan kalian. Bu Lutfi akan memberikan teks bacaan ya. Ya, ini ada tema tentang lingkungan sekolah, ada yang tentang hewan juga ya. Nanti setiap kelompok diminta untuk mempelajarinya, membaca ya. Nanti ada yang membaca sesama atau bergiliran ya. Ibu Lutfi bagikan. Dari kelas 4 membaca cerita, Lutfi akan ke kelas 5. Silahkan lihat video berikut ini ya. Silahkan tonton apa yang sedang Lutfi tayangkan di tayangan berikut ini. Tolong dilihat bagaimana manusia itu bergerak, hewan itu bergerak. Sembari video nanti akan kita tayangkan, silahkan kalian catat apa yang menjadi bagian penting dari yang kalian dapatkan di video tersebut. Apa yang kamu lihat silahkan kamu catat ya. Jadi anak-anak, kita lanjutkan ya. Perhatikan kelas 4 tadi sudah membaca cerita ya. Nah, sekarang Lutfi jelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang terdapat biasanya di sebuah cerita, terdiri dari sebuah kalimat atau paragraf yang menggambarkan sebuah ide utama. Nah, tadi kan kalian sudah membaca ya, nanti kita akan temukan bersama-sama. Yang kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah salah satu ciri yang ada pada sebuah paragraf, yang mana ini merupakan hasil dari perkembangan dari gagasan utama itu tadi. Nah, sekarang nanti kita cari bersama-sama sembari Lutfi membimbing anak-anak berdiskusi. Kelas 5 masih menonton video. Sudah bisa ya anak kelas 4 ya? Ya, silakan dilanjutkan anak kelas 4 berdiskusi untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita ke kelas 5. Baik, tadi sudah Lutfi tayangkan ya sebuah video. Kalian tonton tadi, di situ terdapat alat gerak ya. Ada alat gerak apa tadi? Aktif dan juga pasif, betul sekali. Aktif contohnya apa? Otot. Kalau pasif contohnya adalah tulang. Juga di video terdapat alat gerak hewan ya anak-anak ya. Siapa yang masih ingat alat gerak hewan itu ada apa aja? Ya, kaki. Seperti contohnya kuda. Kuda bergerak dengan cara berlari. Yang kedua, sayap. Siapa yang memiliki sayap? Hewan apa?
hewan burung. Kemudian yang ketiga, yang di laut itu apa tadi? Iya, dengan apa bergeraknya? Sirip. Berarti alat gerak hewan ada 3, apa saja? Kaki, sayap, dan juga sirip. Nah, sekarang fungsinya. Iya, betul sekali. Kalian sudah menyebutkan semua. Yang kedua adalah alat gerak pada manusia, yaitu apa saja? Tulang, otot, dan juga sendi. Coba kamu sebutkan fungsinya. Oke, good. Tepuk tangan semuanya. Kita udah tahu ya alat gerak yang ada pada hewan dan juga manusia. Sekarang bagaimana caranya agar alat gerak kita ini selalu terjaga kesehatannya? Bagaimana cara menjaganya? Ada yang tahu? Supaya tidak sakit-sakit tulangnya, rajin berolahraga. Terus kita membutuhkan vitamin apa anak-anak? Betul, salah satunya vitamin D. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Minum apa? Iya betul, susu, kalsium, buah-buahan, sayur, dan juga cukup olahraga. Plus juga cukup istirahat. Sudah paham semuanya? Oke, tepuk tangan. Tadi kelas 4 sudah berdiskusi, kelas 5 juga akan berdiskusi. Ini Bu Lutfi akan membagikan sebuah lembar kerja yang mana isinya tentang alat-alat gerak itu tadi ya. Kalian diminta untuk menuliskan fungsinya, kemudian juga merumuskan cara menjaga kesehatannya. Oke? Ini harus dibagikan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, baik, selanjutnya Bu Lutfi akan meminta perwakilan dari kelas 4 untuk per kelompok maju menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Oh, mau di situ aja ya, boleh. Sudah bagus ya apa yang sudah disampaikan tadi, juga lihat semuanya bekerja sama. Semoga apa yang sudah kalian pelajari itu bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelas 5 silakan dibacakan. Ya, kelas 5 juga sudah keren, sudah bagus, semuanya sudah berani. Ya, semoga semuanya bermanfaat. Oke, semuanya tepuk tangan dulu kelas 4 dan kelas 5. Hebat, tak terasa ya waktunya sudah habis. Oke, sebelum kita tutup, Bu Lutfi mau menekankan lagi tentang materi kita ya. Untuk kelas 4 tadi kita belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Sudah paham? Ya, gagasan utama itu biasanya ada pada sebuah paragraf atau kalimat yang mana merupakan sebuah ide pokok. Sudah ditemukan ya tadi ya. Ya, maka kita harus banyak-banyak memahami ketika kita membaca. Oke? Sedangkan yang kedua, kelas 5 tadi kita sudah belajar alat gerak dan fungsinya serta juga cara merawatnya. Ya kan? Tadi contohnya dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, cukup istirahat, dan juga sering-sering apa kita? Nah, makan atau minum susu ya. Untuk menguatkan materi kita pada siang hari ini, silakan anak-anak kelas 4 dikerjakan latihan halaman 115 ya, dan anak kelas 5 dibuka halaman 120. Silakan dikerjakan di rumah untuk belajar juga ya. Besok pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, ada? Tidak ada? Baik, Bu Lutfi anggap semuanya paham ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Lutfi minta maaf ya apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling rapi dulu boleh istirahat. Kelas 4. Sampai ketemu.